Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Cendekiawan Putragule dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah bahasa Indonesia saya yang berjudul Surat Lamaran Pekerjaan dan CV. Yang dimana pengertian surat lamaran pekerjaan dan CV. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Pada umumnya, seorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan, biasanya diperoleh dari teman, kenalan, atau melalui iklan koran, internet, dan media sosial lainnya. Di samping itu, seseorang dapat juga melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui atau ada tidaknya lowongan pekerjaan pada instansi yang akan dilamarnya. Untuk kedua kondisi tersebut di atas, dapat kita membuat dua model surat lamaran pekerjaan seperti berikut. Yang pertama, itu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau curriculum vitae. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat karena isinya berupa gabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Model ini juga dapat disebut model gabungan. Yang kedua, itu surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karena itu, model ini juga disebut model terpisah. Dalam praktik, yang banyak dipakai dalam model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, menulis surat lamaran dulu, kemudian menulis riwayat hidup. Namun, surat lamaran model ini lebih digemari oleh pencari kerja, karena suratnya tidak panjang. Model gabungan juga dianggap kurang praktis karena suratnya itu terlalu panjang. Sebenarnya di balik kelemahan itu terdapat juga kelebihan atau model gabungan, yaitu tersedianya informasi yang lengkap tentang pelamar karena riwayat hidup sekaligus menjadi isi surat. Surat lamaran model gabungan tidak cocok dipakai untuk melamar berdasarkan iklan karena biasanya orang yang melamar sangat banyak, sehingga pejabat yang menangani lamaran sering tidak sempat membaca surat yang panjang yang berisi riwayat hidup itu. Bisa juga mencoba-coba model gabungan lah, yang lebih cocok dipakai dengan asumsi pejabat di bagian personalis lebih mempunyai waktu untuk membaca surat yang non-kolektif itu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model terpisah cocok dipakai untuk melamar berdasarkan informasi adanya lowongan, terutama melalui kan. Dan model gabungan cocok dipakai untuk melamar secara spekulatif atau mencoba-coba. Syarat dan cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa melamar pekerjaan pada dasarnya adalah menjual diri, yang dimana artinya pelamar dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulisan surat lamaran harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. Yang kedua, surat lamaran yang diketik hendaknya diketik pada kertas yang bagus, kualitasnya minimal HVS 60 gram dengan jarak pengetikan 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. Yang ketiga, pada prinsipnya surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai. Penampilan surat lamaran harus necis, bebas dari coretan atau koreksian. Yang kelima, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Sedangkan yang keenam, isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani. Yang ketujuh, sapaan yang dipergunakan. Bapak Ibu, jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional. B. Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Yang A. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Sedangkan yang kedua, agar dapat menarik perusahaan atau tempatnya ingin bekerja,
Pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. B. Saran. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan baiknya, pelamar menulis dengan kata yang baku, mudah difahami, dan menggunakan kata-kata yang menarik pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.